Pernah nggak sih kamu dapat nilai A tapi rasanya kayak, belum ngerti-ngerti amat? Atau malah sebaliknya, dapat nilai C padahal kamu ngerasa udah jago banget sama materinya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih sebetulnya makna di balik angka-angka di rapor itu, dan kenapa itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Pertanyaan tadi kayaknya personal banget ya. Rasanya hampir semua dari kita pernah deh ngerasa kalau pemahaman kita tuh jauh lebih luas, jauh lebih kaya, dibandingin cuma sekadar angka di selembar kertas. Dan inilah yang mau kita jelajahi sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Yuk, kita lihat apa yang sebenarnya ada di balik layar, kenapa evaluasi itu bukan cuma soal nilai, dan betapa serunya proses ini kalau kita benar-benar paham. Wah, oke. Kalau dilihat sekilas, pusing juga ya. Kelihatannya teknis banget kan? Ada domain hasil belajar, sistem, proses. Ini tuh kayak peta mesinnya evaluasi pendidikan. Tapi tenang-tenang, kita nggak perlu ngapalin ini semua kok. Kita akan pakai sebuah model yang jauh lebih simpel buat ngertiin inti dari semua ini. Padahal ya, intinya tuh sebetulnya simpel banget. Evaluasi yang beneran itu nggak nanya apa yang kamu tahu. Tapi nanya, kamu itu pembelajar yang seperti apa? Ini soal memahami siswa secara utuh. Apa yang ada di kepala mereka, apa yang mereka rasain di hati, dan apa yang bisa mereka lakuin pakai tangan mereka. Nah, buat ngebongkar ini semua, kita bakal pakai alat yang gampang tapi kuat banget. Analogi kepala, hati, dan tangan. Anggap aja ini kunci kita buat membuka 3 area utama pembelajaran. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Siap? Pertama, kita bahas kepala atau domain kognitif. Nah, ini nih area yang paling kita akrab. Ini dunianya ujian pilihan ganda, esai, dan pertanyaan-pertanyaan jelaskan. Pokoknya, semua tentang pengetahuan, pemahaman, dan proses berpikir yang kejadiannya di otak kita. Dan ternyata nih, tahu aja tuh ada tingkatannya loh, kayak naik tangga gitu. Awalnya kita cuma ingat fakta, terus kita mulai paham artinya. Naik lagi, kita bisa nerapin ilmunya, nganalisis, sampai puncaknya kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar baru dari apa yang kita pelajari. Keren kan? Ini pendakian intelektual. Selanjutnya hati atau domain afektif. Nah, ini nih bagian yang sering banget kelewat di rapor. Ini bukan soal apa yang kita pelajari, tapi gimana perasaan kita tentang pelajaran itu. Bikin kita penasaran nggak? Kita peduli nggak? Kita ngerasa ilmu itu penting nggak buat hidup kita? Jadi apa aja sih yang ada di hati ini? Ya, disinilah letak sikap kita, minat kita, bahkan cara kita ngelihat diri sendiri sebagai pelajar. Apa kita ngerasa, gue bisa? Atau malah, gue nggak bakat? Nilai dan moral yang kita pegang juga akarnya ada di sini. Ini fondasi emosionalnya. Dan yang terakhir tentu aja, tangan, alias domain psikomotor. Ini soal pembuktian. Pengetahuan di kepala itu bagus, tapi bisa nggak kamu mempraktekannya? Bisa nggak kamu mengubah teori jadi aksi nyata? Inilah jembatan antara sekedar tahu dan benar-benar bisa. Oke, udah cukup teorinya. Biar makin kebayang, kita pakai contoh yang semua orang pasti tahu dari sekolah, fotosintesis. Kita bakal coba bedah topik ini pakai kerangka kepala, hati, dan tangan tadi. Nah, lihat deh, gimana ini semua nyambung buat satu topik yang sama. Buat kepala, pertanyaannya klasik. Bisa jelasin prosesnya nggak? Buat hati, kita lihat hal lain, gimana kamu kerjasama di dalam tim. Dan buat tangan, tantangannya lebih seru. Bisa nggak kamu bikin eksperimen beneran? 3 domain, 1 topik, jadi utuh kan? Oke, sekarang kita udah tahu apa aja yang idealnya diukur. Pertanyaan selanjutnya, ya gimana caranya? Gimana kita bisa ngukur semua ini dengan efektif dan, yang paling penting, adil? Jadi, setiap evaluasi yang bagus itu punya 2 tiang penyangga. Pertama, validitas. Gampangnya gini, apa kita ngukur hal yang benar? Kalau mau ngetes kemampuan berenang, ya jangan dikasih soal matematika dong. Kedua, reliabilitas. Artinya, apa pengukurannya konsisten? Timbangan yang bagus bakal nunjukin berat yang sama mau ditimbang hari ini atau besok. Tanpa 2 ini, evaluasi bisa jadi nggak adil. Terus, kalau udah dapat angka nih, artinya apa? Ada 2 kacamata buat ngebacanya. Yang pertama, namanya acuan patokan. Nilai kamu dibandingin sama sebuah standar. Contohnya, kamu harus dapat nilai 75 buat lulus. Yang kedua, itu acuan norma. Nilai kamu dibandingin sama orang lain. Contohnya, kamu masuk peringkat 10 besar di kelas. Satu ngukur penguasaan, satunya lagi ngukur peringkat. Beda kan?
Kita udah deket banget nih ke intinya. Setelah kita ngobrolin apa yang diukur dan gimana ngukurnya, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Buat apa? Dan inilah jawabannya, pesan utamanya. Evaluasi itu harusnya bukan palu hakim buat ngasih ranking, tapi senter dokter buat mendiagnosis. Tujuannya bukan buat lihat seberapa pintar atau bodoh seorang siswa, tapi buat nemuin di mana posisi mereka sekarang, apa kekuatan mereka, dan gimana caranya kita bisa bantu mereka buat ngambil langkah selanjutnya. Jadi, kalau cuma ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari obrolan kita hari ini, saya harap ini pesannya. Tujuan sejati dari evaluasi adalah untuk memahami, bukan cuma buat menghakimi. Tujuannya untuk membuka pintu, bukan menutupnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kalau sebuah nilai bukan keseluruhan cerita, lalu apa yang seharusnya benar-benar kita ukur dalam pendidikan? Dan yang lebih penting, apa yang benar-benar penting buat kamu dalam perjalanan belajarmu sendiri? Coba direnungkan ya. Makasih banyak sudah menyimak.